Kitab Al-Quran ini adalah kitab suci, diperuntukkan kepada kaumnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Kita semua, insya Allah. Kemudian kitab Al-Quran ini diturunkan pada abad ke-7 sebelum Masehi, sekitar tahun 611 sampai dengan 632 Masehi. Kitab ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kitab ini, anak-anak, adalah kitab sebagai penyempurna atau membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Injil, Taurat, Zabur. Jadi kitab Al-Quran ini adalah kitab penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kemudian secara umum, ajaran yang terkandung dalam Al-Quran secara garis besarnya yaitu yang pertama tentang akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah keyakinan, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah, kemudian meyakini dengan adanya malaikat-malaikat Allah, nabi-nabi Allah, kitab-kitab Allah, itu tentang keyakinan. Yang kedua, tentang akhlak atau budi pekerti, yaitu tentang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak yang tercela. Yang ketiga, tentang ibadah, isi pokoknya yang berkaitan dengan tata cara ibadah seperti sholat, zakat, kemudian puasa, tata cara amal ibadah lainnya, semuanya terkandung dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu tentang muamalah, isi pokoknya. Apa itu muamalah? Muamalah adalah berhubungan tentang tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang terakhir, tarikh. Tarikh itu apa? Sejarah. Di Al-Quran ini juga terdapat kisah-kisah orang-orang atau umat terdahulu agar kita selalu dijadikan pelajaran untuk kita ya dalam mempelajari Al-Quran ini. Tentunya kita sebagai umat Islam harus selalu senantiasa mengamalkan perbuatan yang diajarkan atau perintah-perintah Allah kepada kaum muslimin. Kemudian ada pertanyaan yang mendasar, Bu, bagaimana sih caranya kita beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, sedangkan pada zaman dahulu kita belum ada? Itu pertanyaannya. Pertanyaan tersebut, bagaimana sih kita harus mengimaninya, sedangkan bentuknya saja kita tidak tahu bentuk, kemudian bacaan kitab Injil, Taurat, Zabur. Bagaimana sih Bu kita cara mengimaninya? Anak-anakku sekalian, cara kita beriman pada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dengan cara kita hanya meyakini bahwa sesungguhnya benar adanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan yang ketiga kitab tadi, Zabur, Injil, kemudian Taurat. Itu hanya kita meyakini. Adapun setiap harinya kita harus selalu senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah yang termaktub dalam Al-Qur'annya. Ajarannya semua disebutkan mulai dari akidah, kemudian akhlak, tata cara ibadah, muamalah, berhubungan dengan sesama manusia. Itu ya. Kemudian lihatlah pada gambar berikut anak-anak. Di sini pada gambar pertama ada anak-anak sedang melaksanakan sholat. Yang di sampingnya di sini anak-anak sedang membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian di sebelah paling bawah lagi ini ada seorang anak muslimah sedang berdoa. Dan yang terakhir ini adalah gambar bahwa segolongan kartun
Upin Ipin yang sedang melaksanakan sholat. Dalam keempat gambar ini menunjukkan adalah amal solehah, perintah-perintah yang harus kita kerjakan. Tugas kita sebagai orang muslim yaitu kita melaksanakan perintah Allah. Tugas kita hanya beribadah. Kemudian menjauhi larangan-larangan Allah. Itu ya anak-anak. Pembelajaran kali ini tentang macam-macam kitab Allah yang diturunkan sesuai dengan rasul-rasulnya. Kemudian kalian silahkan kerjakan latihan soal yang ada di yang tertera soalnya di layar masing-masing. Yang pertama ada 4 soal, kalian kerjakan. Kemudian setelah selesai boleh kalian kumpulkan lembar jawabannya melalui WA Ibu. Sekian dari Ibu. Semoga dengan kita mempelajari macam-macam kitab Allah, kita senantiasa selalu cinta akan Al-Quran dan mengamalkan. Kemudian setiap harinya kalau bisa kalian membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Ya anak-anak, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.